cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana,
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh hadir di rumah Tuhan. Kita boleh menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan sabdanya yang kudus. Dan kita bisa berfellowship bersama-sama dengan saudara-saudara kita semuanya. Baik yang hari ini menyaksikan di channel YouTube maupun di Radio Iktus. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan ada juga di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing dan di tempat ini. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita semuanya. Silakan kuliah. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita mau bersukacita, kita mau memuji menyembah Tuhan karena kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tabrik, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Biarlah setiap hidup kita selalu memuji
Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau jadi penyembah-penyembah Tuhan. Yang di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, kita boleh selalu memuji, menyembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang begitu baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus yang sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita puji Dia, sembah Dia. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami puji Engkau Yesus, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, Kau layak yang terima segala hormat, Engkau layak terima segala kemuliaan ya Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab kami yang telah ditebus, kami yang telah mendapatkan jaminan keselamatan ini, masih diberikan kesempatan untuk memuji, muji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi mengalami Engkau di dalam ibadah kami saat ini. Berkati pemberitaan firman-Mu yang sebentar akan hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, memberikan pengertian, memberikan pemahaman yang benar akan firman. Untuk setiap kami yang mendengarkan, kami pun dapat melakukan dengan pertolongan Tuhan. Menyerahkan setiap kami, menyerahkan hamba-Mu yang terbatas ini, supaya Tuhan saja yang berkata-kata dan berfirman. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang adalah firman yang berdiam di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyapa seluruh sidang jemaat yang ada beribadah di gereja pada pagi hari ini, maupun sidang jemaat yang juga mengikuti ibadah ini melalui ibadah online di channel YouTube, dan juga seluruh sidang jemaat yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini melalui siaran radio Iktus. Puji nama Tuhan. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan saat ini adalah untuk apa memuji dan menyembah? Suatu pertanyaan yang pastinya kalau ada pertanyaan membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya. Untuk apa memuji dan menyembah Tuhan? Apalagi dalam kondisi saat ini, bukanlah kondisi yang mudah, kondisi yang sulit. Sudah 8 bulanan kita terdampak pandemi COVID-19. Seluruh aspek kehidupan terdampak. Semuanya berubah karena pandemi COVID ini. Dan
Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak persoalan yang dihadapi. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan mungkin dari jemaat yang mewakili dengan mengatakan, saat ini saya nggak bisa ke gereja. Saya bisa mengikuti ibadah, memuji, menyembah Tuhan dengan mendengarkan radio atau mengikuti online. Berbeda ketika saya ada di gereja dengan ketika saya mengikuti ibadah di luar gereja atau di rumah. Kalau untuk mengikuti ibadah ada usianya. Dari 13 tahun sampai 65 bisa ke gereja. Tapi saya nggak bisa ke gereja. Terus saya disuruh memuji dan menyembah Tuhan. Susah bagi saya. Apalagi nggak ada teman-teman seiman seperti dulu. Ketika saya masih bisa ibadah ke gereja. Jadi untuk apa saya memuji dan menyembah Tuhan dalam kondisi susah seperti sekarang ini? Dan bisa jadi juga mewakili kaum pria, bapak-bapak yang juga bertanya bahwa hidup saya semakin sulit. Perekonomian saya bukannya semakin naik tapi semakin menurun karena COVID ini. Usaha saya makin sepi, pendapatan saya berkurang, gaji saya dipotong. Dalam kondisi ini, bagi saya sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terus apa manfaatnya? Dan bagaimana saya bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam kondisi seperti sekarang ini? Dan ada juga pertanyaan yang mewakili para ibu-ibu, kaum wanita yang mungkin berpikir dan bergumul. Hidup saya makin repot gara-gara COVID. Pekerjaan saya makin bertambah gara-gara COVID. Kalau dulu cuma ngurusin rumah tangga, ngurusin ini dan itu, sekarang saya harus belajar seperti anak saya belajar. Saya harus sekolah lagi, ngikutin anak saya yang sekolah. Semuanya jadi repot, semuanya jadi memusingkan. Pendapatan semakin berkurang, tapi pengeluaran makin bertambah. Belum lagi harus beli kuota yang tiap bulannya semakin naik. Bagaimana ini? Semuanya semakin repot. Saya semakin sibuk. Untuk apa saya memuji Tuhan? Apakah ada dampaknya? Apakah bisa menolong saya? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan, untuk apakah memuji dan menyembah Tuhan? Apakah ada manfaat memuji dan menyembah Tuhan? Itu bisa jadi menjadi pertanyaan dan pergumulan orang-orang percaya di dalam masa-masa sulit dan sukar seperti sekarang ini. Namun kita mau melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada dasarnya apa yang firman katakan mengenai memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Mazmur yang singkat hanya 2 ayat. Mazmur ini menyerukan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan ini, Mazmur ini merupakan mazmur seruan, merupakan perintah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang diberikan nafas oleh Tuhan. Apapun bangsanya, apapun sukunya, Tuhan katakan, pujilah Tuhan, megahkanlah Tuhan, mazmurkanlah nama Tuhan. Itulah perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini bukan pilihan. Kalau saya senang, saya diberkati, saya puji Tuhan. Tapi kalau saya susah, saya punya pergumulan, nanti dulu. Bukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau, apapun keadaannya, apapun kondisinya, dimanapun kita berada, memuji, memuliakan Tuhan, itu adalah suatu keharusan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan.
Alasannya jelas. Mazmur 117 mengatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih-Nya hebat, dan kasih-Nya yang begitu hebat itu dinyatakan dengan kebesaran kasih Tuhan yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu hebat, kasih-Nya yang menyelamatkan kita, kesetiaan-Nya yang tidak pernah tinggalkan kita, kan, untuk selama-lamanya Dia tetap setia. Itulah alasan untuk kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, Tuhan memberikan perintah kepada umat-Nya, pasti ada manfaat, pasti ada kegunaan bagi kita yang diberikan perintah. Pasti ada berkat yang akan menyertai kita ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Berkat apakah yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau taat untuk terus memuji dan menyembah Dia? Manfaat apakah yang akan kita dapatkan sebagai orang-orang yang mau taat dan setia memuji dan menyembah Tuhan meskipun saat ini saat yang sulit bagi kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel, pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu dan mengenal tokoh ini. Dari kitab Daniel yang tidak banyak pasalnya, tapi kita bisa dibawa untuk tahu pribadi Daniel dan bagaimana hidupnya di tengah-tengah pembuangan di Babilonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa Daniel mengalami masa-masa yang sulit ketika dia masih muda belia, harus ditawan, diangkut, meninggalkan Yerusalem dan dibuang ke Babilonia. Bagaimana ia yang adalah keturunan raja, orang muda yang merupakan keturunan bangsawan, harus menjadi tawanan. Pasti sangat-sangat sulit, pasti sangat-sangat tidak nyaman, pasti sangat-sangat banyak pergumulan. Dia diberi nama Ibrani Daniel, yang artinya Allah adalah hakimku. Tapi ketika dia masuk ke pembuangan di Babel, namanya harus dirubah. Bahkan identitasnya pun harus dirubah. Daniel yang artinya Tuhan adalah hakimku, diganti menjadi Belsasar, yang artinya Dewa Bel adalah penjagaku. Jauh banget. Dulunya namanya itu artinya Allah yang hidup itu menjadi hakimnya, sekarang dewa menjadi penjaganya. Bagaimana dia harus beradaptasi, bagaimana dia harus berubah identitasnya, harus belajar bahasa, belajar tulisan kasdim, belajar budayanya, meninggalkan apa yang sudah mengakar di dalam pengajaran dan budaya yang dia anut selama dia masih ada di Yehuda. Namun firman Tuhan mencatat di dalam pergumulan yang berat yang Daniel alami, Daniel memiliki ketetapan hati untuk tetap memuji dan menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah yang kita sembah saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa. Ada di negeri asing, identitasnya dirubah, budayanya dirubah, banyak intimidasi, banyak masalah, tapi tetap memilih, memuji, menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Karena dia memiliki
kekuatan. Karena dia memuji dan menyembah Tuhan. Dan mengalami manfaat yang luar biasa. Yang mengubahkan hidupnya ketika dia memuji dan menyembah Tuhan. Manfaat yang pertama yang Daniel alami saat dia hidup memuji dan menyembah Tuhan. Dan manfaat yang pertama yang akan kita semua alami ketika kita memilih untuk taat memuji dan menyembah Tuhan, yaitu kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 bagian B. Dalam kamar atasnya ketika ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, dicatat bahwa 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu pasti ingat yang rajin, yang setia mengikuti B3S yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Hari Sabtu judulnya B3S adalah kebiasaan. Dan kebiasaan yang diangkat waktu itu kebiasaannya Daniel. Yang 3 kali sehari ia selalu berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Dia tidak pernah melupakan waktu-waktu di mana dia mau mengalami hadirat Tuhan, waktu-waktu di mana dia bisa memuji dan menyembah Tuhan apapun pergumulannya dia alami. Sehingga ketika dia punya kebiasaan memuji dan menyembah Tuhan, punya budaya memuji dan menyembah Tuhan, dimanapun dia ditempatkan Tuhan, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dia mengalami pertumbuhan secara rohani. Bagaimana imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Bagaimana pengharapannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di mana kasihnya, ketaatannya juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika dia bersama teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego dan pemuda-pemuda serta orang-orang bijaksana di Babel terancam dihukum mati karena raja menginginkan mimpi yang tidak diketahui oleh siapapun itu ditafsirkan oleh mereka. Itu namanya kejam. Orang disuruh menafsirkan sesuatu yang orang nggak tahu. Tapi itulah Nebukadnezar menghadapi ancaman kematian. Bukan karena COVID waktu itu, tapi ancaman kematian karena raja yang marah dan raja yang memaksa orang untuk menafsirkan mimpi yang orang tidak tahu. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dia bersama teman-temannya mencari Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dia dibukakan rahasia mimpi Nebukadnezar. Sehingga dia bisa menyampaikannya. Bahkan dia diberikan arti mimpi itu oleh Tuhan. Sehingga dia juga bisa menafsirkannya kepada Raja Nebukadnezar. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Ketika kita terus memuji dan menyembah Tuhan, ada masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan baik. Kita katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau setia. Kemudian kita memujikan pujian rohani. Yang kata-katanya berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka telinga kita yang mendengarkan pujian itu, mulut kita yang menyanyikan lagu-lagu rohani itu, dari pendengaran akan firman akan muncul yang namanya iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana
pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Yang kedua, manfaat pujian dan penyembahan adalah kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Bahwa orang yang memuji dan menyembah Tuhan tidak hanya akan menarik dirinya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang bersemayam atas puji-pujian yang kita naikkan, itu tidak hanya menarik kita kepada diri Tuhan, kepada kebesaran Tuhan, tetapi akan juga menarik orang-orang lain kepada Tuhan. Ketika Daniel hidup dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan, begitu banyak masalah persoalan, tetapi Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu membela. Sehingga kemudian Raja Nebukadnezar, raja yang kafir, raja yang tidak mengenal Allah itu, raja yang menyembah dewa-dewa itu, bahkan membuat patung emas untuk disembah oleh rakyatnya, bisa mengatakan dengan bibirnya, bisa mengakui dengan mulutnya bahwa sesungguhnya Allahmu itulah Allah yang mengatasi segala ilah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Raja kafir ini kemudian mengakui kebesaran Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Daniel boleh mengalami pertolongan Tuhan dengan diberikan karunia mengetahui mimpi dan menafsirkan mimpi raja. Tidak hanya itu, ketika Raja Darius harus menjebloskan Daniel ke dalam gua singa, bukan karena ketidaktaatan dari Daniel, tetapi justru karena ia taat kepada Tuhan dan lebih memilih tetap menyembah, memuji Tuhan meskipun ada larangan 30 hari, dilarang menyampaikan permohonan kepada siapapun, kepada Allah atau kepada manusia. Dan siapa yang akan melakukan itu, melawan dekret itu, dia harus dijebloskan ke dalam kandang singa. Dan Daniel harus masuk ke dalam gua singa, tapi Tuhan melakukan mujizat. Singa-singa itu dibungkam mulutnya sehingga tidak mau menggigit, makan Daniel. Bukankah mujizat-mujizat itu yang kita rindukan untuk kita alami dalam hidup kita? Tetapi Tuhan mengatakan, tidak cukup hanya engkau mengalami mujizat yang daripadaku, tetapi bagaimana melalui mujizat-mujizat itu akan menarik orang untuk datang dan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan yang kita sembah. Ketika kita hidup memuji dan menyembah Tuhan, orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya, bukan karena kita, karena Allah yang menarik mereka. Dan itu yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar maupun Darius. Tuhan akan turun tangan ketika kita mengangkat tangan kepadanya. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kuasa-Nya. Dan ketika mujizat itu dinyatakan, pertolongan itu Tuhan berikan, kekuatan Tuhan limpahkan, penghiburan Tuhan nyatakan bagi kita yang memuji dan menyembah Tuhan. Maka itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menarik banyak orang datang kepadanya. Di mana kita kemudian menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Di mana hidup kita menjadi kesaksian bahwa di tengah-tengah COVID ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu diizinkan oleh Allah. Segala sesuatu diberikan oleh Allah. Dan di dalam segala sesuatu itu Allah punya maksud, Allah punya tujuan, Allah punya kehendak. Dan yang pada akhirnya semuanya dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dengan latar belakang gambar seorang wanita yang menggunakan masker ini, mengingatkan bahwa pandemi COVID Tuhan izinkan datang. Pandemi COVID Tuhan izinkan sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ketika kita yang mengalami dampak ini, kita memuji dan menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Dan ketika kita mengalami kuasa pujian itu, pertolongan Tuhan, mujizat itu. Dan orang boleh melihat Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia. Bahkan saat ini pun Tuhan pelihara. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah semua orang boleh mengenal dan percaya kepadanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, manfaat pujian dan penyembahan kepada Tuhan adalah untuk menyampaikan suara kenabian di tengah-tengah dunia. Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang memuji dan menyembah Tuhan, mereka akan menyuarakan suara kebenaran. Suara kenabian, bicara suara kebenaran, seruan untuk orang kembali kepada Tuhan, seruan untuk hidup benar, seruan untuk hidup kudus, seruan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Dan ketika kita mau dan mau taat untuk memuji, menyembah Tuhan apapun dan dimanapun, kita semakin dibuat semakin dekat dengan Dia. Semakin dekat dengan Dia, kita semakin mengenal Dia. Semakin mengenal Dia, kita semakin tahu passionnya Tuhan, hasratnya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan kebenarannya memenuhi seluruh bumi. Bahwa Tuhan ingin orang ditarik dari kehidupan yang gelap, kemudian hidup di dalam terang Tuhan. Orang yang dulu berdosa kemudian diselamatkan di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan ketika Raja Nebukadnezar mengalami mimpi yang tidak dia tahu artinya dan menggelisahkan baginya, Daniel mengambil kesempatan itu. Selain Tuhan menunjukkan apa arti dari mimpi itu, Daniel mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat kepada raja. Daniel berkata kepada raja, sesungguhnya sebab itu hendaklah tuanku menuruti nasihat hamba. Janganlah tuanku berdosa lagi, tapi lakukanlah apa yang baik, yang adil, dan kasihanilah orang miskin. Dengan demikian tuanku akan tetap berbahagia. Daniel diberikan keberanian untuk menasehati seorang raja. Raja kafir lagi, bukan raja yang sudah kenal Tuhan. Bahkan ketika Raja Belshazzar, yaitu anak dari Raja Nebukadnezar, juga mengalami kegelisahan. Karena ketika dia sedang berpesta pora dengan 1000 pejabat dan dengan wanita-wanita yang adalah selir dan gundiknya. Kemudian dengan sesuka hati menyuruh perkakas-perkakas bait suci yang dulu diambil dari bait suci Yerusalem, cawan-cawan, tempat-tempat untuk persembahan itu kemudian dipakai minum anggur, dibuat minum mabuk oleh mereka. Dan mereka dikatakan sambil minum, sambil mabuk mereka memuji dewa-dewa, dewa besi, dewa tanah liat, dewa emas, mereka puji-puji. Dan apakah yang kemudian Daniel katakan kepada raja ini ketika Daniel dipanggil? Dikatakan, kalau ayah tuanku bertobat karena Tuhan menghukum dia selama 7 masa
hilang akal dan gila. Masakan tuanku tidak belajar dari itu dan bertobat. Ini bahasa sederhananya. Daniel memperingatkan Raja Belshazzar. Itu tidak benar. Itu alat-alat yang kudus. Kenapa engkau gunakan itu untuk minum mabuk dan berpesta pora? Dan apalagi engkau memuji-muji dewa dan bukan memuji Allah yang olehnya kamu hidup dan mendapatkan kebesaran menjadi raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Daniel diberikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan di Babilonia dan juga di Media Persia pada saat itu. Bagaimana Tuhan yang adalah kebenaran itu memampukan Daniel untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita mengatakan, Tuhan engkau kudus, Tuhan engkau suci. Yang Tuhan mau tidak hanya ucapan bibir, tetapi dalam sikap, perbuatan, pikiran, hendaklah kita juga kudus sebagaimana Allah yang adalah kudus. Dan kita diingatkan akan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Untuk apa garam? Untuk memberikan rasa, untuk mencegah pembusukan. Untuk apa terang? Untuk menerangi tempat yang gelap, sehingga yang tersembunyi itu kelihatan. Yang tidak benar ditunjukkan bahwa itu tidak benar, yang salah ditunjukkan itu salah. Itulah kita yang adalah garam dan terang dunia. Ketika kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran dan menyuarakan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita melihat ketidakbenaran, orang yang dekat dengan Allah, orang yang kesukaannya suka memuji dan menyembah Allah, akan merasa tidak nyaman. Tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang salah, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga oleh pertolongan Tuhan seperti yang dialami Daniel, kita akan dimampukan untuk menegur dengan kasih. Bukan menegur karena merasa benar, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi menegur dengan kasih Tuhan, bahwa ini salah dan engkau harus berbuat yang benar. Kita akan dimampukan untuk menasihati orang yang memang perlu dinasihati supaya dia mengasihi Tuhan, supaya ia bertobat kepada Tuhan. Masalah orang mau terima atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena ketika Belshazzar diingatkan oleh Daniel, dia tidak mendengarkan, dia tidak mau bertobat. Dan Alkitab mencatat, malam itu juga dia terbunuh. Dia mati sia-sia. Akan beda kalau dia mau mendengarkan dan menasehati, menuruti nasihat dari Daniel tadi. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kiranya kita terus bertekun, terus setia, terus taat untuk memuji dan menyembah Tuhan apapun keadaannya. Sebab Allah kita roh, maka kita memuji dan menyembah Tuhan dengan roh kita, yang tidak dibatasi oleh tempat. Kalaupun saat ini kita gak bisa ibadah memuji bersama Tuhan dan menyembah bersama di gereja, di rumah kita, dimanapun kita berada, kita tetap bisa memuji dan menyembah Dia. Dan Dia hadir, dan Dia bersemayam atas puji-pujian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau taat
melakukannya. Dan kiranya kita boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau setia, Engkau mulia. Kami sudah mendengarkan bagian firman-Mu saat ini. Mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukannya, untuk mengerjakannya, menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembah Tuhan. Tidak hanya lewat bibir, tapi lewat perbuatan, sikap, tindakan kami. Kiranya itu boleh mempermuliakan Tuhan, menarik sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan, dan juga menggenapi rencana Tuhan atas bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar dan kita sudah belajar sejak minggu kemarin bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada manfaat, ada guna yang luar biasa. Daripada kita menggerutu, kita hidup dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kekesalan, kejengkelan, kemarahan. Firman Tuhan berkata, semuanya tidak membawa kepada kebenaran, semuanya tidak pernah membawa kepada jalan penyelesaian. Tetapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, selalu ada jawaban dari Tuhan. Ada sebuah lagu lama, Yesus jawaban dalam hidupku. Dan bagi saudaraku yang kau membutuhkan jawaban dari Tuhan, biar setelah lagu ini saya akan berdoa untuk saudara. Yesus jawaban dalam hidup. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban. Yesus jawaban yang ku perlu. Dia penyembuh tabib. Dia juga yang membaptis di dalam keselamatan. Dia juru selamat kita. Juru selamatku. Oh haleluya. Dia sumber pengharapan kita. Harapan Yesus. kasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun melihat di kanal YouTube dan di Radio Iktus. Kalau ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan apapun yang sedang kau hadapi, percayalah bahwa Dia adalah jawaban dalam segala kehidupan kita. Dia Allah yang menyelamatkan,
Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memberikan kekuatan, Dia Allah yang memberkati. Kalau Anda rindu doakan, bisa angkat tangan. Silahkan bangkit berdiri di tempat, dan saya akan berdoa untuk setiap saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di radio maupun yang ada di YouTube. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang senantiasa mengulurkan tangannya. Karena yang terbaik, yaitu dirinya sendiri pun telah dikorbankannya bagi kita, supaya kita yang mati dalam kebinasaan peroleh hidup yang kekal. Bapa yang baik, hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu yang saat ini bangkit berdiri, baik yang ada di gereja ini maupun melalui kanal YouTube maupun di Radio Iktus. Tuhan, Engkau melihat akan setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu ini. Bahkan Engkau melihat setiap air mata, setiap jeritan hati mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak. Karena tangan-Mu yang perkasa itu akan menopang kami semuanya. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu minta belas kasihan Tuhan. Hamba-Mu minta kemurahan Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit atau keluarga mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah mereka hari ini. Dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami percaya mukjizat-Mu tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu bicara. Kami percaya hal yang sama terjadi pada hari ini. Apapun semua sakit dari anak-anak-Mu diangkat dan disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Bagi setiap kami Tuhan yang saat ini bergumul dengan perekonomian kami, dengan pekerjaan kami, dengan masalah keuangan, masalah berkat-berkat secara jasmani. Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Biarlah tangan-Mu terulur, berkat-Mu dari surga turun atas setiap anak-anak-Mu. Semuanya ditolong, semuanya dicukupi. Tidak ada orang yang berkekurangan, semuanya diberkati. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, di setiap kami yang mungkin sedang menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan ini, pergumulan keluarga, masa depan kami, atau apapun Tuhan, di mana kami membutuhkan akan pertolongan-Mu, kami membutuhkan mukjizat-Mu. Tuhan, mari Tuhan sekali lagi nyatakan kuasa mukjizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka ditolong Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami mukjizat Tuhan di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Dan kalau ada kerinduan-kerinduan di dalam setiap hati anak-Mu, Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka. Jadi di dalam nama Yesus, karena kami percaya ketika itu sesuai dengan kehendak-Mu, tidak ada satu kekuatan apapun yang sanggup untuk menghalanginya. Terima kasih Tuhan, bagi setiap pintu-pintu yang rasanya tertutup, hari ini dibuka di dalam nama Yesus. Semuanya terbuka, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan, ada kasih dan kuasa Tuhan yang turun atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan doa kita dengan doa syafaat kita. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau terus memberkati, menolong dan melindungi kami sepanjang pekan yang baru lalu. Kami bersyukur, dan pekan mendatang biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberikan perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu. Kami semua tetap sehat, kami semua dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit termasuk virus COVID-19. Kami semuanya diberi imunitas tubuh yang kuat, damai sejahtera,
sukacita dan kegembiraan dari sorga mengalir dan turun atas hidup kami. Dan dimanapun kami tetap menjadi berkat walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pandemi ini boleh segera berakhir. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, dan tidak lagi terjadi penularan-penularan. Berdoa untuk para dokter, para medis, rumah sakit yang terus berjuang dan juga mau melindungi mereka semuanya. Berdoa juga untuk penggunaan vaksin. Biar Tuhan ketika tepat pada saatnya dibagikan, semuanya juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada efek samping dan semuanya akan menjadi alat kesehatan bagi semua anak-anak-Mu, bagi kota kami, bagi bangsa ini, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Kami juga terus mendukung untuk pembangunan kantor sinode di sebelah gereja kami. Tuhan memberkati untuk semua yang sudah terlaksana, terus juga mencukupkan sampai pada akhirnya pembangunan kantor sinode GKM ini boleh terlaksana. Kami juga terus berdoa untuk rencana pembelian tanah di samping gereja kami. Tuhan izinkan kami boleh mengembangkan akan gereja-Mu supaya boleh menjadi tempat di mana tempat yang lebih luas juga akan memberikan kesempatan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih luas. Tuhan akan menolong semuanya, berkati panitia yang sedang bekerja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang lalu, untuk Mei Indah, Daniel Hartono, Heni Setiawati, Yannio, Milka Dwi Novianti, Daniel Dwi Wiono, Petrus Kue King Jin, Kue Kurniawan, dan Maria Yuliana. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, biar sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga sebentar nanti membawa persembahan kami, kuduskan persembahan kami, dan biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Karena firman-Mu berkata, ketika kami memuliakan Engkau dengan harta kami dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kami, maka lumbung-lumbung kami akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan kami akan meluap dengan air buah anggurnya. Kuduskan persembahan kami sebagai rasa syukur kami betapa Tuhan yang baik, walaupun di tengah-tengah kesulitan Tuhan terus memberkati kami. Kami berdoa seluruh kami semuanya, seluruh keluarga besar, juga sidang jemaat-Mu, semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan di tengah-tengah kami. Semuanya boleh menerima berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian pengagungan kita. Mari saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib apa yang Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah Allah yang ajaib itu yang memberkati setiap kami pada saat ini. Diberkati pribadi demi pribadi, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, bahkan keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat Tuhan yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan bersatu dulu sejenak. Shalom saudara, ketika kita memuji Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang sama Tuhan akan bertahta atau hadir di atas pujian penyembahan umatnya. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 17 November 2020 pukul 5 sore dengan tema Sikap Hati Memuji dan Menyembah Tuhan bersama Ibu Lani di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 21 November 2020 pukul 6 sore dengan tema Worthy is the Lamb bersama Pastor Anton Sidarta di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram @youth.disciples. Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 22 November 2020 pukul 10 pagi dengan tema Taat Beribadah bersama di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang.
Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota Jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Dukungan bagi pembangunan kantor Sinode GKMI. Dalam rangka pembangunan kantor Sinode GKMI, maka disediakan amplop persembahan untuk mendukung pembangunan kantor Sinode GKMI. Jika persembahan berbentuk transfer ke bendahara gereja, mohon dicantumkan keterangan persembahan untuk pembangunan kantor Sinode GKMI. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.